Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7051 sampai bab 7060. Ketika Charmaine mendengar ini, dia tidak kecewa. Justru sangat menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan kepadanya oleh Charlie. Saat ini, keluarga Wade secara umum mengecewakan Charlie. Di antara mereka, orang yang paling tidak mengecewakan tentu saja adalah orang tua itu. Dan yang kedua, mungkin adalah dirinya sendiri. Meskipun dia telah menyinggung Elaine, dia masih lebih kuat dari kakak tertuanya Clayton dan yang lainnya. Apalagi selain Patua, kini hanya dia yang mengetahui kalau ada hadiah setengah pil peremajaan. Artinya dia sudah menang di garis start. Selama dia bekerja keras dan bekerja dengan baik di masa depan, dia pasti akan mendapatkan kesan yang lebih baik terhadap Charlie. Jadi, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Charlie, jangan khawatir. Bibimu akan selalu mengutamakan kepentingan keluarga Wade di masa depan." Charlie mengangguk, menyerahkan setengah dari pil peremajaan kepada Jeremiah, dan berkata, "Kakek, kamu bisa mengurus setengah dari pil peremajaan ini." Jeremiah sedikit bingung, dirinya yang menyimpan. Apakah Charlie tidak takut dirinya tidak bisa mengendalikan diri dan memakan setengah dari pil? Ini adalah pil peremajaan. Itu mungkin hal yang paling ingin dia dapatkan sepanjang sisa hidupnya. Atau bahkan satu-satunya hal yang ingin dia dapatkan. Dan dia belum pernah makan pil peremajaan utuh. Charlie sekarang membagi pil peremajaan menjadi dua bagian. Memberikan setengahnya untuk dirinya sendiri dan setengahnya lagi untuk diamankan. Ini benar-benar ujian atas tekadnya. Jadi, dia buru-buru berkata, "Charlie, ramuan ini sangat berharga. Saya orang tua yang jahat. Jika saya tidak melindunginya dengan baik dan kehilangannya, atau dirampas dan dicuri, itu akan menjadi kerugian besar dan sulit untuk dijelaskan kepada Anda. Jadi menurutku, sebaiknya kau mengurung diri. Bagaimana menurutmu?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, kakek. Hanya kita di sini yang tahu tentang masalah ini. Selama kita tidak memberi tahu siapapun, tidak akan ada yang tahu." Faktanya, alasan Charlie meminta lelaki tua itu untuk menyimpan setengah dari pil peremajaan adalah karena humor abu-abu. Itu juga menguji dan meningkatkan keinginan orang tua itu. Orang tua itu juga melihat bahwa Charlie telah mengambil keputusan. Dia tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu aku akan menjaganya dengan baik." Charlie tersenyum dan berkata, "Kakek, kenapa kamu tidak makan setengah dari pilmu sekarang untuk menghindari mimpi malam yang panjang?" Yeremia pasti ingin makan, tapi dia sedikit malu di depan keluarganya. Tapi melihat Charlie berkata begitu, dia tidak perlu khawatir. Bagaimanapun, hal ini sangat berharga dan sangat penting bagi dirinya. Selama dia bersinggungan, efeknya akan langsung terasa. Lagi pula, manusia sudah tua. Jika mereka bisa beberapa tahun lebih muda saat ini, perasaannya akan sangat berbeda. Jadi, dia mengambil setengah dari pil itu, dengan hati-hati memasukkannya ke dalam mulut. Kemudian menutup mata untuk merasakan kekuatan obat yang murni. Keluarga Golding dan istrinya sudah memiliki pengalaman minum sepanjang pil peremajaan. Mereka tidak terkejut ketika lelaki tua itu meminum setengahnya dan segera menjadi jauh lebih muda. Bagaimanapun, tingkat kenyamanannya jauh lebih buruk daripada apa yang baru saja terjadi. Namun, Charmaine, yang berdiri di sebelahnya, melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ayahnya tampak 6 atau 7 tahun lebih muda dalam sekejap. Perasaan ini sangat mengejutkannya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa lelaki tua itu mematuhi Charlie dan bahkan menyerahkan kendali atas seluruh keluarga Wade. Bagi seorang lelaki tua, godaannya terlalu besar. Dan ketika dia melihat setengah pil peremajaan di atas meja teh, keinginan dan urgensi di hatinya mencapai puncaknya pada saat ini. Pada makan malam keluarga berikutnya, Charmaine 100 kali lebih perhatian dari sebelumnya.
Dia sepertinya mendefinisikan dirinya sebagai pelayan keluarga Wade, bukan wanita tertua dari keluarga Wade. Energi Yin yang tiba-tiba ini bahkan membuat keluarga Golding dan istrinya sedikit tidak mampu menahan diri, dan mereka selalu merasa tidak tahan. Namun, Charmaine yang selalu bangga tidak merasa telah melakukan kesalahan dengan melakukan hal tersebut. Sebaliknya, dia 100 berkeinginan di dalam jantung. Saat makan malam, Charlie menerima telepon dari Tawana. Dia berkata kepada Charlie di telepon, "Tuan Wade, kami akan mengadakan cutscene malam ini. Apakah Anda dan Nona Golding punya waktu untuk datang dan membuat persiapan bersama? Lagi pula, konser pertama akan segera dimulai, dan penarikan cadangan Anda belum dihentikan." Charlie merasa sangat gugup saat memikirkan harus berdansa dengan dua wanita. Bagaimana orang yang serius bisa melakukan hal seperti itu? Namun dia juga tahu bahwa kata seorang pria sejati sulit untuk diikuti. Dan karena dia sudah menyetujuinya, tidak mungkin dia bisa mengingkari janjinya. Dan jika dia melakukan hal semacam ini, dia tidak akan melakukannya atau dia mencoba yang terbaik untuk melakukannya. Jika Queen sangat percaya pada dirinya sendiri, dia pasti tidak akan mengecewakannya. Jadi dia berkata kepada Tawana, "Aku coba bicara dulu dengan Nana dan pastikan jadwalnya tepat." "Baiklah Tuan Wade, saya menunggu kabar Anda." Charlie menutup telepon dan bertanya kepada Queen, "Nana, Tawana ingin kita pergi ke sana untuk mempersiapkan adegan itu. Apakah infeksi perlu pergi ke sana malam ini?" "Tentu saja," Queen berkata dengan penuh semangat. "Saya tidak punya masalah menyanyi. Dan saya tidak punya masalah dalam menyanyikan lagu-lagunya. Yang utama adalah penari cadangan untuk lagu Assassin. Kita harus cepat dan memutuskannya." Setelah mengatakan itu, dia melihat waktu dan berkata, "Ayo pergi ke sana sekarang. Biarkan orang tuaku tinggal di sini dan memahami kakek Wade." Charlie setuju dengan tegas dan berkata kepada semua orang, "Saya akan menemani Nana ke pusat olahraga nasional dan berlatih repertoar konser bersama Tawana. Anda tidak perlu khawatir dan berbicara santai saja." Yule tersenyum dan berkata, "Oke, kalian anak muda bisa pergi dan menjalankan bisnismu sendiri. Kami, orang-orang parubaya dan lanjut usia, akan lebih banyak mewarisi dan mengenang masa lalu di sini." Jeremiah juga berkata, "Ya, Charlie, kamu bisa berbisnis dengan Nana dan jangan mengirimi kami." Charlie mengajak Queen untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dan kemudian mengendarai mobil sederhana ke pusat olahraga nasional. Sepanjang perjalanan, Queen menggunakan Bluetooth untuk menyambung ke stereo mobil dan memutar lagunya Assassin berulang kali. Setelah mendengarkannya sepanjang waktu, Charlie pada dasarnya menghafal melodi dan lirik lagu tersebut. Saat ini, seluruh perlengkapan panggung, lighting, dan sound di GOR telah selesai dibangun. Band pendukung Tawana telah mulai melakukan penyetelan, dan melatih pencahayaan serta suara sedang melakukan penyesuaian terakhir. Melihat Charlie dan Queen tiba, Tawana turun dari panggung untuk menyambut mereka secara pribadi, dan berkata kepada Queen dengan sangat bersemangat, "Saya telah meminta sound engineer untuk mengunduh file musik dan MV asli dari lagu Anda, Assassin. Mari kita lihat lagunya nanti. Saya terutama ingin tahu cara membuat koreografi Tuan Wade." Queen berkata sambil tersenyum. "Awalnya, lagu ini memiliki pahlawan wanita dan pahlawan pria. Jadi ketika kami membawanya, saya tidak berpartisipasi dalam tarian. Tarian diselesaikan oleh penari pria dan penari wanita dengan kostum kuno." Dia memandang Charlie dan melanjutkan sambil tersenyum. "Tapi kali ini saya akhirnya berhasil meyakinkan Kak Charlie untuk menari dengan lagu ini. Tidak ada yang bisa saya katakan untuk memberikan kesempatan menjadi penari wanita kepada orang lain." Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat pada Tawana dan dengan cepat mengubah kata-katanya. "Tidak, tidak. Secara logika, kita berdua harus berperan sebagai pahlawan wanita. Karena kita menyanyikan bagian dari lagu tersebut. Ketika saya bernyanyi, Kak Charlie akan berdansa dengan saya. Dan ketika Anda bernyanyi, Kak Charlie akan bergabung dengan Anda. Apakah menurut Anda pembagian ini masuk akal?" Tawana tersenyum gembira dan berkata, "Adil dan adil. Sangat masuk akal." Charlie tidak menyangka kedua gadis itu akan memberikan bagian yang adil. Saat ini, ia masih bingung bagaimana cara bekerja sama dengan para penari. Namun, panggung segera disiapkan untuk ketiganya.
Tawana meminta monitor panggung untuk memutar musik Assassin's Queen dengan volume rendah menuju panggung. Dan mereka bertiga bersiap untuk mencoba posisi dan desain panggung mereka. Alasan dia hanya menggunakan return speaker dan mengontrol volumenya dengan sangat pelan adalah karena fans Tawana terlalu antusias. Dalam 2 hari sejak panggung didirikan, para penggemar sudah berkerumun di luar. Pengamanan ditutup. Mereka tidak diperbolehkan berada dalam jarak 100 meter dari tempat pertunjukan. Jika mereka mendengar lagu Queen diputar kali ini, khawatir mereka akan langsung menebak bahwa Queen akan menjadi tamu di konser ini. Di satu sisi, ini akan membocorkan rahasianya. Dan di sisi lain, ini juga akan mengungkap sebelumnya bahwa Queen telah kembali ke East Cliff. Semua orang beranggapan bahwa penunjukan Queen sebagai tamu tidak boleh diungkapkan sebelum pertunjukan dimulai. Jika suatu saat tiba, biarkan dia tampil langsung di atas panggung dan memberikan kejutan kepada para penggemar di tempat kejadian. Meskipun Queen tidak mengatur Tawana, dan penggemarnya tidak tersebar luas seperti semua ras di seluruh dunia, namun basis Tiongkoknya sangat besar, dan sejumlah besar penggemarnya di Tiongkok juga merupakan penggemar Queen. Selain itu, kali ini dia tampil di East Cliff. Sebagai gadis asli East Cliff, kemunculan Queen yang tiba-tiba pasti akan membuat para penggemarnya heboh. Charlie menahan diri dan ditarik ke panggung oleh 2 gadis. Tidak ada kostum pembunuh di tempat kejadian. Staf Tawana meminta tongkat pendakian dan meminjamkannya kepada Charlie untuk digunakan sebagai pedang panjang. Charlie berulang kali dengan mengkonfirmasi Queen. Pada hari pertunjukan, apakah Anda yakin saya memiliki topeng? Saya tidak akan naik panggung jika saya tidak memiliki topeng. Queen tersenyum dan berkata, Kak Charlie, jangan khawatir. Siapapun yang mungkin berbohong kepada kamu. Tapi saya tidak akan pernah berbohong kepada kamu. Charlie mengangguk, merasa lega. Queen kemudian berkata, lagu ini memiliki 3 bagian. Bagian kedua dan ketiga adalah bait dan chorus yang lengkap. Jadi Tawana dan saya akan melakukan masing-masing 1 bagian. Saya ingin meletakkan lagu ini di akhir keseluruhan penampilan tamu. Sehingga saya akan menyanyikan bagian pertama. Dan kemudian Tawana akan naik panggung untuk menyanyikan bagian kedua. Kemudian kami akan menyanyikan bagian ketiga bersama-sama. Dan bagian ketiga akan menjadi bagian refrain yang terpisah dan kemudian diakhiri. Charlie sudah mendengarkan lagu ini ketika dia datang. Dan dia sudah familiar dengannya. Setelah mendengar penjelasan Queen tentang aransemen nyanyian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Lalu bagaimana aku harus berdansa denganmu? Queen berkata sambil tersenyum. Sederhana sekali. Saat aku bernyanyi pertama kali, kakak Charlie akan berdansa denganku. Saat Tawana naik ke panggung untuk menyanyikan bait kedua, kakak Charlie akan menari bersamanya. Terakhir, Tawana dan aku akan menyanyikan bait ketiga bersama-sama. Dan kamu bisa bergabung dengan kami. Oleh karena itu, Queen menjelaskan secara rinci. Bagian lagu utama adalah cerminan emosi antara Anda dan kami. Menunjukkan seberapa baik hubungan Anda dengan kami sebelum Anda meninggalkan kami. Di bagian chorus, Anda menampilkan seni bela diri dan ilmu pedang sendirian di depan panggung. Dan kami bernyanyi di belakang, terutama menyoroti kepahlawanan Anda. Di bagian terakhir, Anda kembali untuk menemukan kami. Dan ada akhir yang bahagia. Charlie berkata dengan canggung, aku tahu tema lagumu. Awalnya sangat bagus dan menyentuh. Tapi kalian berdua sepakat untuk menyanyikan lagu ini bersama. Aku akan berdansa denganmu dulu. Lalu berdansa di sana. Dan akhirnya berinteraksi dengan kalian berdua. Sepertinya aku, seorang pembunuh, memiliki 2 istri. Lalu mengucapkan selamat tinggal kepada kalian untuk membunuh tiran. Dan kemudian kembali untuk bersatu kembali dengan kedua istriku. Ini, sepertinya harus diubah. Queen acuh tak acuh tersenyum dan berkata, latar belakang ceritanya adalah zaman kuno. Poligami sendiri ada di zaman kuno. Seorang pembunuh hebat dan pahlawan yang mengabdi di negara dan rakyat. Anehkah dia memiliki 2 istri? Lihat Xiao Li Fei Dao. Bukankah dia punya 2 istri? Wei Xiao Bao punya 7 istri. Charlie menghela nafas pelan. Orang baik, meskipun kedengarannya agak tidak bisa ditebak. Jika kamu menanamkan dengan hati-hati, sepertinya masuk akal. Tawana di samping tidak bisa menahan senyum dan berkata, beberapa peradaban kuno barat juga menyebarkan poligami, yang memang sangat masuk akal dalam konteks kuno. Setelah itu, dia bertanya kepada Queen dengan penuh semangat,
Kalau begitu, apakah saya juga harus mengganti pakaian tradisional Tiongkok di atas panggung? Queen tersenyum dan mengangguk. Itu bagus sekali. Tidak akan ada keanehan di seluruh efek panggung. Kecuali tentu saja wajah barat Anda. Tawana mengagumi dan diam-diam mencintai Charlie. Sehingga dia semakin penasaran dan menyukai budaya tradisional Tiongkok. Saat ini, dia tidak bisa lagi menahan diri dan berkata dengan gembira. Kalau begitu, saya pasti akan meminta penata gaya memberi saya tampilan paling otentik dari seorang wanita Tiongkok kuno. Queen berkata dengan gembira. Bagus sekali. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Charlie. Ngomong-ngomong, Kak Charlie, saya meminta direktur desain saya untuk segera datang dan mengukur tinggi badan Anda. Saya akan menyesuaikan kostum pembunuh untuk Anda semalaman. Kita bisa berlatih dengan riasan besok. Charlie bertanya padanya. Menawarkan itu dilakukan dalam waktu singkat. Queen dan tersenyum berkata, ini sangat sederhana. Karena saat kita tur, setiap penari akan memiliki banyak cadangan kostum. Saya meminta untuk langsung memilih satu set yang paling dekat dengan tipe tubuh Anda dari kostum cadangan, dan kemudian membuat sedikit modifikasi. Charlie mengangguk dan berkata, oke, aku akan mendengarkan pengaturanmu. Selama kamu tidak membiarkan aku menunjukkan wajahku, kamu bisa mengatakan apa saja. Untuk membantu mereka berdua menemukan perasaan mereka, Charlie menggunakan tongkat trekking sebagai pedang dan menampilkan ilmu pedang Tiongkok yang sangat indah di atas panggung. Dalam 9 kitab suci surgawi yang misterius, ada banyak rahasia ilmu pedang yang telah lama terukir di benak Charlie. Tetapi dia tidak pernah benar-benar mengajarkan dan menggunakannya. Alasan utamanya adalah dia tidak bisa menggunakannya. Meskipun dia bisa mengambilnya dengan mudah, dia tidak tahu apakah skill pedang ini telah diturunkan. Jika tidak, maka jika Victoria bisa mengenali mereka, dia akan menembak dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia mengungkap ilmu pedang yang mendalam menjadi beberapa bagian, hanya menyisakan beberapa gerakan mewah, dan kemudian memanfaatkan keterampilan fleksibelnya untuk melancarkan gerakan ini dan menjadikannya mencolok. Pada pandangan pertama, gerakan itu terlihat cukup menyeringai. Namun kenyataannya tidak memiliki arti praktis. Namun, justru karena perubahan yang berlebihan ini, ilmu pedang tidak hanya kehilangan rutinitas dan metode yang dapat dilacak sebelumnya, tetapi juga kenikmatannya menjadi ekstrim. Kedua wanita itu terpesona saat mereka menyaksikan Charlie memegang tongkat pendakian dan menghunus pedang dengan anggun di atas panggung. Gerakannya yang hangat dan mengalir seperti udara yang mengalir. Setelah beberapa gerakan, kedua wanita itu bahkan lupa untuk ikut bernyanyi dan menatap Charlie dan mengepalkan tangan dengan penuh semangat. Di saat yang sama, keduanya juga menantikan debut resminya lusa. Dengan dua penyanyi papan atas yang cantik dan penampilan ilmu pedang yang keren. Dipastikan lagu Assassin ini akan mencapai puncak daftar hiburan global setelah tampil. Keesokan harinya adalah hari terakhir sebelum konser Tawana di East Cliff. Hari ini, semua anggota staf sedang sibuk dan memulai persiapan akhir dengan lancar. Tugas terpenting saat ini bukanlah orang lain, melainkan protagonis Tawana. Dia perlu bekerja sama dengan tim dan melalui seluruh proses konser beberapa kali untuk membentuk memori otot untuk memastikan bahwa semua proses jelas dan akurat. Meski penampilan Queen hanya berdurasi setengah jam, ia memiliki beban kerja yang berat. Karena waktu persiapan yang tidak mencukupi dan perlunya berkoordinasi dengan tim Tawana. Dia membawa seluruh rombongan hari ini. Latar belakang layar besar dan perubahan pencahayaan untuk beberapa lagu semuanya diprogram dengan cermat sesuai dengan lagunya. Sehingga anggota kreatif perlu menggunakan perlengkapan tim Tawana untuk menampilkannya dengan sempurna saat ia naik ke atas panggung. Selain itu, keduanya juga melakukan beberapa interaksi verbal, antara lain saling menyapa, saling memperkenalkan, saling menyapa penonton, dan lain-lain. Meski keduanya baru bertemu, namun hari ini dan 3 penampilan berikutnya, mereka harus menunjukkan kepada penonton bahwa mereka adalah teman atau bahkan teman baik. Hanya dengan cara ini efek panggungnya bisa lebih baik. Padahal, Tawana juga sangat ingin berteman dengan Queen. Bagaimanapun, setiap orang memiliki mentalitas mencintai Wu Jiwu. Jarang sekali mengetahui seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan Charlie. Meski semakin dekat dengannya mungkin tidak membawa manfaat apapun, setidaknya dia akan merasa lebih dekat dengan Charlie. Jadi,
Saat kedua wanita itu sedang mencoba riasan di belakang panggung, Tawana berkata kepada Queen dengan ekspresi menyesal. Queen, apakah tidak terlalu dini bagimu untuk keluar dari dunia musik sekarang? Queen tersenyum dan berkata, ini belum terlalu dini. Sudah tepat untuk pensiun pada usia ini. Agar tidak mengakhiri kehidupan indah yang akan segera dimulai. Tawana berpikir lama dan berkata dengan sangat tulus. Saya pikir karena kita berdua sangat saling mencintai. Mengapa tidak berkumpul bersama dan mengadakan lusinan tur konser di seluruh dunia? Saya akan membantu Anda meningkatkan pengaruh Anda di Eropa dan Amerika Serikat. Dan Anda akan membantu saya meningkatkan pengaruh saya di Tiongkok. Kita bisa membuat kemajuan bersama dan menjadi dua penyanyi wanita paling populer di dunia di masa depan. Hebat sekali. Queen tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Kamu sudah sangat berpengaruh di Tiongkok. Mengapa kamu membutuhkan saya untuk membantu kamu berkembang? Jika kita berdua benar-benar terikat untuk melakukan tur, akulah yang akan mengambil keuntungan dari kamu. Dengan pengaruhku di dunia musik internasional, aku tidak dapat ikut dengan apapun. Kamulah yang membantuku, Tawana berkata dengan serius. Tidak apa-apa jika saya membantu Anda, dan saya bersedia melakukannya. Seiring dengan berkembangnya pengaruh Anda, pada akhirnya kita dapat mencapai kesuksesan bersama. Meski begitu, Tawana menambahkan, dengan pengaruhmu di Tionghoa, kamu pasti bisa tetap populer sampai kamu berumur 50 tahun. Bukankah Faye Wong Tionghoamu juga sangat populer sekarang? Queen tersenyum misterius. Menatap dan bertanya, Tawana, apakah kamu begitu baik padaku karena kamu menyukai saudara laki-laki Charlie? Tawana tidak menyangka Queen dapat memahami pikirannya dan bahkan berbicara secara langsung. Dan dia tiba-tiba merasa sangat gugup. Melihat dia sangat gugup dan tidak tahu harus berbuat apa, Queen tidak bisa menahan tawa dan berkata, oh, kamu tidak perlu terlalu gugup. Ada terlalu banyak gadis yang menyukai saudara laki-laki Charlie. Terlebih lagi, saudara laki-laki Charlie sangat baik. Tidak normal jika gadis-gadis yang pernah berhubungan dengannya tidak menyukainya. Ketika Tawana melihat bahwa tidak ada orang luar di sini dan Charlie tidak ada di sini, dia mengumpulkan keberanian untuk mengatakan, saya menyukai Tuan Wade, tetapi situasinya mungkin berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Gadis-gadis lain menyukai Tuan Wade dan mungkin memiliki ide untuk berkumpul dengannya di masa depan. Tapi saya tidak berani memiliki pemikiran seperti itu. Queen bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa? Tawana membuka hatinya untuk pertama kalinya dan hanya berkata tanpa halangan apapun. Riwayat hubunganku selama ini cukup rumit. Banyak sekali pemberitaan tentangku di luar. Apalagi setelah Tuan Wade dan aku bertemu. Sebuah hal besar terjadi dengan sangat cepat. Kejadian itu juga terkait dengan beberapa kelakuanku sebelumnya ketika aku cuek. Oleh karena itu, bagi orang-orang sepertiku yang rumahnya sudah runtuh, aku tidak berani berharap Tuan Wade akan tertarik padaku. Queen mengangguk mengerti. Bagaimanapun, dia telah berkecimpung di industri hiburan selama bertahun-tahun. Dan dia mengetahui situasi di industri hiburan dengan sangat baik. Namun, dia tetap menghibur Tawana sambil tersenyum. Banyak hal yang mungkin tidak berkembang sesuai dengan arah yang kita pikirkan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tawana bertanya padanya. Kamu juga pasti menyukai Tuan Wade, kan? Suka itu. Queen mendukung kepalanya dan berkata sambil tersenyum tipis. Saya kurang menyukainya. Kak Charlie adalah satu-satunya orang dalam hidup saya. Selain keluarga saya. Yang saya cintai dengan sepenuh hati. Saat dia mengatakan itu, Queen bertanya padanya. Apakah kamu tahu mengapa saya keluar dari industri hiburan? Tawana menggelengkan kepalanya dan bertanya. Mengapa? Queen berkata sambil tersenyum. Rencana kehidupan di masa depan hanya memiliki satu tujuan. Yaitu menikahi saudara laki-laki Charlie suatu hari nanti dan menjadi Nyonya Wade sebagaimana orang lain menemukannya. Saya harus membuat persiapan sekarang. Hal pertama adalah memutuskan hubungan dengan industri hiburan. Saya tidak memasuki industri hiburan hanya demi popularitas dan untuk menghasilkan uang. Tujuanku memasuki industri hiburan telah tercapai beberapa waktu lalu. Jadi aku ingin berhenti saja. Terutama karena aku mempunyai terlalu banyak penggemar. Dan tidak bertanggung jawab jika aku pensiun begitu saja. Aku hanya bertahan untuk menyelesaikan konser perpisahan. Setelah beberapa saat, pertunjukan terakhir di East Cliff selesai. Dan saya mengucapkan selamat tinggal sepenuhnya.
Terlebih lagi, saya tidak ingin menyia-nyiakan kehidupan baik saya di industri hiburan. Semua yang saya katakan dan lakukan akan ditayangkan oleh seluruh masyarakat. Tawana diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka Queen akan mengungkapkan perasaannya kepada Charlie secara terus terang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tapi Tuan Wade sudah menikah. Aku tahu, Queen berkata sambil tersenyum. Kehidupan Kak Charlie ditakdirkan untuk menjadi kaya dan penuh warna. Baik itu istri saat ini, saya, atau wanita lain. Mereka semua adalah bagian integral dari kehidupan. Saya tidak pernah berpikir untuk memonopoli kehidupan. Saya hanya ingin mendapatkan tempat saya. Astaga, Tawana tidak bisa mengerti dan berseru. Bukankah kalian para wanita Tionghoa sangat tradisional? Mengapa kalian memiliki ide yang begitu berani? Ini terlalu mengejutkan. Queen bertanya sambil tersenyum. Apakah ini mengejutkan? Menurutku tidak apa-apa. Aku sudah lama berkecimpung di industri hiburan. Dan meskipun aku selalu menjaga kebersihan, aku telah melihat terlalu banyak hal yang kotor. Lingkaran hiburan dan Amerika pasti sama. Bahkan lebih buruk dari kami. Di sini jauh lebih kacau. Dan tingkat penerimaan orang akan jauh lebih tinggi jika mereka melihat lebih banyak. Terlebih lagi, kamu tidak cukup tahu tentang Kak Charlie. Jika kamu memahami kemampuannya, kamu akan melihat dunia pada akhirnya akan kehilangan kualifikasi untuk menahannya. Setelah itu, Queen berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi. Hampir waktunya latihan." Karena lagu Assassin ditempatkan di lagu terakhir penampilan Queen, Charlie tidak langsung mencoba penampilan panggungnya. Dia pertama kali menyaksikan interaksi kedua gadis itu ketika mereka naik ke panggung di bagian bawah panggung. Setelah beberapa lagu pertama selesai, Queen mendatanginya dan berkata, "Kak Charlie, kamu akan segera mengganti riasanmu untuk Assassin. Kostummu telah dirancang. Bisakah kamu menggantinya bersama kami?" Charlie mengangguk acuh tak acuh dan mengikuti mereka berdua ke belakang panggung. Kali ini, sutradara panggung Tawana mengikuti dan menjelaskan kepada mereka berdua. Karena kalian berdua harus mengenakan kostum tradisional Tiongkok untuk lagu terakhir. Tidak ada penyanyi di atas panggung saat ini. Jika venue kosong, suasana di tempat kejadian mungkin akan menjadi dingin secara bertahap. Yang ingin kami lakukan malam ini adalah mengedit semua rekaman latihan kalian bersama hari ini. Lalu kami akan menampilkan cuplikan berdurasi 5 menit di layar untuk menjelaskan bagaimana kalian berdua mempersiapkan pertunjukan ini. Tawana bertanya padanya. Rekaman di balik layar sudah difilmkan, kan? Sudah. Sutradara panggung mengangguk dan berkata, "Kami memiliki 6 kamera di panggung yang selalu merekam. Kami dapat memotong sebagian saja jika waktunya tiba." Tawana melihat ke arah Queen di samping dan berkata, "Sebentar lagi. Tolong atur 2 fotografer untuk mengikuti kami ke ruang ganti untuk mengambil beberapa foto di belakang layar, dan juga merekam beberapa percakapan kami selama tahap persiapan pekerjaan. Yang terbaik adalah menciptakan perasaan kepada penonton bahwa kami sudah saling kenal sejak lama dan memiliki hubungan pribadi yang baik." Sutradara panggung sangat profesional dan langsung berkata, "Tidak masalah. Jika waktunya tiba, kalian berdua akan berusaha menjadi lebih natural, lebih intim, dan lebih banyak salinan dan tertawa. Kami hanya akan mengedit ini dan memasukkannya ke dalam tambahan." Tawana tersenyum dan berkata, "Pergi dan belikan kami kopi dan teh. Ini akan membuatnya terlihat lebih alami dan hidup." Sutradara panggung mengangguk. "Tidak masalah. Saya akan segera mengaturnya." Queen mengingatkannya saat ini. "Tolong beritahu semua staf yang bertanggung jawab mengedit bahwa tidak boleh ada adegan Tuan Wade." Tawana juga sadar dan menjelaskan. "Direktur Feng Shui kami, Tuan Wade. Seperti yang Anda tahu, dia tidak suka tampil di depan umum. Jangan tampilkan adegan apapun tentang dia." "Oke, saya akan memeriksanya dengan ketat." Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa Queen benar-benar bijaksana dan dapat mempertimbangkan serta mempertimbangkan dirinya sendiri kapan saja. Ini sungguh menyentuh. Kedua wanita itu memasuki ruang ganti yang sama, dan Charlie ditempatkan di sebelah. Sebagai perbandingan, waktu kostumnya jauh lebih singkat, karena yang muncul kali ini adalah seorang pembunuh bertopeng. Kostum keseluruhannya adalah satu set seragam pembunuh gaya prakin, dipasangkan dengan baju besi ringan, dan topengnya terbuat dari bahan perunggu imitasi, hanya dengan mata dan lubang hidung yang terbuka.
Selain bajunya, ia juga mendesain satu set sanggul. Rambut panjangnya disisir menjadi sanggul di atas kepalanya lalu dibiarkan tergerai dari belakang kepalanya. Mirip dengan penampilan protagonis pria dalam film seni bela diri. Adapun alat peran lainnya, bahkan lebih sederhana. Perancangnya menghadiahkan sebuah pedang panjang, yang terlihat megah namun sebenarnya sangat ringan dan terbuat dari bahan plastik khusus. Setelah dia mengenakan kostum, topeng dan wig, dia melihat dirinya di cermin. Orang luar sama sekali tidak bisa mengetahui penampilan aslinya. Dia berasumsi bahwa meskipun istrinya Claire melihat video pertunjukan tersebut, sama sekali tidak mungkin dia bisa menebak bahwa orang yang berperan sebagai pembunuh di atas panggung adalah dirinya sendiri. Ini juga memungkinkan dia untuk meringankan beban psikologis terakhirnya. Ia sendiri bukanlah orang yang suka pamer. Meskipun tidak ada alasan untuk itu, dia tetap tidak dapat menerima penampilan di atas panggung tanpa kepura-puraan. Tidak menunjukkan wajah relatif lebih mudah diterima. Keluar dari ruang ganti. Kedua wanita itu belum selesai. Charlie menunggu di pintu sebentar. Saat pintu ruang ganti terbuka, dia tertegun sejenak saat melihat dua wanita cantik-antik berjalan keluar. Tak perlu dikatakan lagi, Queen adalah putri tertua dari keluarga kaya di Eastcliff. Ia telah menerima pendidikan ideologi tradisional sejak ia masih kecil, sehingga temperamennya lebih mirip dengan wanita zaman dahulu. Jadi ketika dia melangkah keluar dari pintu, gaun satin panjangnya bergoyang seperti teratai tertiup angin. Rambut hitamnya digulung anggun di belakang kepalanya, dan dia memasukkan tongkat berjalan berwarna hijau zamrud. Saat dia berjalan, tetesan air berukir zamrud bergetar satu sama lain, menghasilkan suara benturan yang tajam. Seluruh tubuhnya seperti berjalan keluar dari lukisan kuno, tanpa rasa ketidaktaatan, yang mengejutkan Charlie. Tawana berkulit putih, dengan rambut pirang dan mata biru. Charlie awalnya berpikir bahwa dia akan terlihat sangat tidak konsisten ketika dia mengenakan pakaian tradisional Tiongkok. Namun tidak disangkanya, setelah rambut keritingnya diluruskan sementara oleh penata rambut dan kemudian mengenakan hiasan kepala tradisional Tiongkok, dia benar-benar terlihat anggun dan cantik. Sebagian besar rasa keganjilan hilang seketika. Sebaliknya dia memiliki keindahan perpaduan gaya timur dan barat. Ketika keduanya keluar, mereka melihat seorang pembunuh bertopeng dan memegang pedang berdiri di luar pintu. Mereka terkejut pada awalnya, dan kemudian menyadari bahwa ini pasti Charlie. Jadi Queen berlari ke arahnya terlebih dahulu dan bertanya dengan gembira, "Kak Charlie, kerusakan penampilanku baik-baik saja?" Charlie dengan lembut menghela napas. "Bukan hanya itu sungguh luar biasa." Ada sesuatu yang membuat Charlie malu untuk mengungkapkannya. Queen adalah wanita paling cocok kedua dengan riasan gaya kuno yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Adapun siapa yang nomor satu, Vera Lavor, yang telah hidup selama 400 tahun, tentu saja menduduki posisi teratas. Di dunia ini, mustahil bagi siapapun untuk mereproduksi pesona klasik murninya, karena ia membawa dari 400 tahun yang lalu. Pada saat ini, Tawana mendatanginya dengan malu-malu dan gelisah, dan bertanya kepada Charlie dengan tidak percaya diri, "Tuan Wade, apakah akan terlihat terlalu lucu jika saya mengenakan pakaian klasik Tiongkok Anda?" Bagaimana mungkin? Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Saya tidak tahu apa pendapat penggemar barat Anda tentang pakaian Anda hari ini. Tapi saya yakin semua penggemar Tiongkok akan sangat menyukai pakaian Anda. Karena Anda tidak hanya terlihat bagus dengan pakaian ini, tetapi Anda juga sangat menghormati budaya tradisional Tiongkok dan banyak penggemar Anda di Tiongkok." Tawana mau tidak mau bertanya dengan ekspresi penuh kasih sayang di wajahnya, "Apakah ini termasuk Tuan Wade?" Charlie mengangguk. "Tentu saja." Tawana langsung melompat kegirangan. Wanita harus menjaga dirinya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Sekalipun wanita barat belum pernah mendengar kalimat ini, mereka pasti memiliki mentalitas ini. Mengapa ingin mengundang Queen tampil bersama? Mengapa ingin mempelajari lagu-lagu Queen untuk sementara dan bernyanyi di panggung yang sama dengannya? Mengapa memakai kostum tradisional Tiongkok untuk pertama kalinya? Semuanya untuk pria di depannya. Selama dia menyukainya, meski hanya mengucapkan kata yang diberikan, semua usahanya tidak akan sia-sia. Queen tidak sabar saat ini, memegang lengan Charlie, dan berkata dengan penuh semangat, "Kak Charlie, cepat naik ke panggung dan lihat Chutsin. Saya sangat menantikan untuk tampil di panggung yang sama dengan Anda."
Saat dia mengatakan itu, dia terkikik dan berkata, "Ngomong-ngomong, karena Tawana dan aku menyanyikan lagu ini bersama, kamu harus berinteraksi dengan kami berdua secara terpisah di atas panggung." Charlie sudah memutuskan untuk berdamai dengan segala sesuatu yang datang. Dia akan bekerja sama dengannya. Apapun yang diminta Queen. Dan sisanya tidak masalah. Saat mereka naik ke panggung, staf di lokasi sudah siap. Saat Charlie yang tinggi keluar dengan mengenakan kostum pembunuh, dia menarik perhatian banyak anggota staf. Tidak tahu apakah itu karena ilusi, atau apakah Charlie benar-benar memberikan nuansa seorang ksatria kuno. Saat semua orang melihatnya, mereka merasakan sikap ksatria kuno itu menjadi nyata. Perasaan ini tidak sederhana, karena pakaian Charlie terasa unik dalam cara dia berjalan dan menggerakkan tangan dan kaki. Dengan kata lain, Charlie sendiri adalah seorang biksu yang sangat kuat. Ia sangat berbeda dengan para aktor laga yang menampilkan keterampilan dan triknya. Perasaan ini hanya bisa dipahami jika semua orang melihatnya. Untuk mencegah kebocoran, sebelum gladi bersih lagu ini, para staf secara khusus menyiapkan persembahan headphone nirkabel untuk masing-masing dari 3 orang tersebut. Kemudian, seorang perencana panggung maju dan berkata, "Setelah lagu kedua dari belakang Nona Golding berakhir, kami akan menampilkan beberapa menit di balik layar." Nona Golding harus memaksakan dan mengganti pakaian. Nona Sweet mengganti pakaiannya terlebih dahulu dan menunggu di sini, di lift. Hal yang sama berlaku untuk penarikan cadangan. Charlie mengangguk dan bertanya pada Queen, "Apakah beberapa menit cukup untuk mengganti pakaian?" "Cukup," Queen berkata sambil tersenyum. "Kostum saya untuk lagu kedua dari belakang akan relatif sederhana. Setelah saya turun dari panggung, saya akan langsung mengenakan kostum untuk lagu terakhir dan menangani sedikit detailnya sebelum saya bisa naik ke atas panggung." Pada saat ini, musik pendahuluan Tiongkok kuno terdengar di earphone, dan sutradara panggung di tempat berkata kepada Charlie, "Tuan, Anda dapat tampil di panggung bersama Nona Golding. Kami akan berkomunikasi dengan Anda melalui earphone mengenai persyaratan tindakan spesifik." "Oke." Charlie berdiri di belakang Queen dengan pedang panjang di tangan dan naik angkat bersamanya. Saat mengangkat naik ke atas panggung, Queen berpegangan tangan padanya dan menariknya ke tengah panggung. Ide umum liriknya juga menggambarkan kehidupan bahagia keduanya saat pertama kali pergi ke Gunung Manan bersama. Kemudian Charlie mendengar panggilan dari earphone, "Silakan maju, penari, ke titik A untuk tampil dengan bebas." Charlie mengangkat matanya dan melihat cahaya di atas kepalanya mengenai lantai panggung, menunjukkan huruf ABCD. Karena sudah meminta dirinya untuk menuju ke poin A, maka patuhi pengaturannya. Jadi, dia mengambil beberapa langkah ke depan, tiba di titik A, dan mulai menampilkan ilmu pedang yang telah disesuaikan. Terakhir kali dia melakukan gerakannya, Charlie hanya menggunakan beberapa tongkat pendakian dan 3 jari untuk melakukan penyamaran biasa. Dan dia menampilkan pertunjukan ilmu pedang yang luar biasa untuk semua orang. Hari ini, dia mengenakan kostum kuno sepenuhnya, dan pedang panjang di tangannya juga sangat realistis. Dengan ilmu pedang yang elegan dan rambut panjang, dia seperti keluar dari novel seni bela diri, yang sangat memesona. Kebetulan lirik yang dinyanyikan Queen adalah tentang perasaan puas dan kagum di hatinya bahwa dia, sebagai seorang pembunuh, akan menemani wanitanya berlatih ilmu pedang di pegunungan setiap hari. Charlie bebas berekspresi di depan, sementara dia bernyanyi lembut di belakang dengan wajah penuh obsesi. Sesuai dengan konsepsi artistik yang digambarkan dalam lagu tersebut. Kali ini, pengingat lain dari sutradara panggung datang dari headphone Charlie. "Penari, mohon perhatiannya. Kita akan segera memasuki bagian kedua. Silakan berhenti dan tonton layar lebarnya." Charlie berhenti berlatih dan menoleh untuk melihat layar lebar di belakangnya. Layar besar memainkan efek khusus komputer yang sangat realistis. Adegan dalam efek khusus adalah seorang tiran melancarkan perang dan menyiksa rakyat. Kemanapun dia pergi, aliran darah mengalir dan mayat berserakan di lapangan. Lirik Queen juga menyebutkan bahwa dunia sedang dalam kekacauan. Dan Charlie tidak mau berdiam diri dan menonton. Perintah lain datang dari earphone Charlie. "Penari, mohon ucapkan selamat tinggal kepada pahlawan wanita." Begitu dia selesai berbicara, Queen mendekati Charlie dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Menyusul petunjuknya, Charlie menjatuhkan pedang panjang di tangannya, dan akhirnya memegang wajah Queen dengan kedua tangannya.
Saat ini, Queen masih bernyanyi. Dia bernyanyi tentang tidak ingin kekasihnya meninggalkannya dan ingin hidup menyendiri bersama kekasihnya di pegunungan dan hutan belantara. Charlie menunjuk pemandangan di layar di mana orang-orang berada dalam kesulitan. Dengan lembut mendorong Queen menjauh. Lalu mengambil pedang yang tergeletak dan berjalan kembali tanpa ragu-ragu. Queen mengikuti dari belakang dan memeluk pinggangnya. Masih berharap agar dia tetap tinggal. Tapi Charlie hanya bisa memisahkan dan melangkah maju. Kemudian, dia mengikuti panduannya dan muncul di layar lebar. Saat ini, layar sudah mencapai medan perang. Sang tiran sedang menentukan untuk menaklukkan medan perang secara langsung. Dia sangat gembira melihat orang-orang dibunuh dalam jumlah besar. Kali ini, sekelompok penari profesional muncul di atas panggung, dipimpin oleh sekelompok tentara musuh. Sedangkan sang tiran berdiri di belakang para prajurit. Wajahnya penuh arogansi. Charlie mengikuti petunjuknya dan menyerbu ke atas, membunuh tentara musuh di sepanjang jalan. Lalu, suara lagunya berubah. Tawana lah yang mulai bernyanyi di atas panggung. Lirik lagunya adalah tentang memajukan cerita. Dia tidak kembali dan menyanyikan bagian lain dari aransemennya. Sejak Tawana mulai bernyanyi, liriknya berubah menjadi kesulitan Charlie dalam berjuang dan harapan semua orang terhadapnya. Charlie dan para penari ini terus menampilkan adegan aksi perkelahian, hingga semua orang tersebut dibunuh olehnya. Hanya tersisa tiran yang panik yang masih berdiri di depannya. Saat ini, sang tiran tidak lagi memiliki kekerasan dan niat membunuh seperti sebelumnya. Melainkan digantikan oleh semacam ketakutan dan ketakutan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia berlutut dan mengatakan sesuatu kepada Charlie. Yang mungkin berarti dia ingin menjanjikan keindahan yang tak ada habisnya serta perhiasan emas dan perak sebagai ketidakseimbangan atas belas kasihan Charlie. Tapi Charlie hanya memikirkan kekasihnya dan orang-orang yang telah disika. Dia mencengkeram pisau dan membunuh tiran itu. Setelah dia membunuh sang tiran, layar lebar di belakangnya tiba-tiba berubah dari medan perang yang dipenuhi mayat menjadi hutan yang dipenuhi gelombang gandum, deretan pohon rindang, serta wangi burung dan bunga. Orang-orang bekerja dengan damai di ladang, dan anak-anak berlarian dan bermain dengan gembira di ladang. Beberapa anak bahkan menerbangkan layang-layang dengan model burung layang-layang. Charlie menuruti permintaan tersebut, berputar dan secara bertahap berjalan dari layar lebar ke tengah panggung. Saat ini, Tawana sudah menunggu di sini. Sesuai persyaratan, Charlie perlu berinteraksi secara ramah dengan Tawana. Tawana begitu bersemangat hingga dia melemparkan dirinya ke pelukan Charlie dengan kegembiraan di matanya dan memeluknya erat. Dia membiarkan kegemukan di depannya menekan tubuh Charlie. Tapi dia sepertinya tidak akan rileks sama sekali. Saat ini, yang dia pikirkan adalah, pokoknya, yang ingin aku ungkapkan dalam lirik ini adalah kekasihku kembali hidup. Dan aku sangat, sangat bersemangat, sangat bahagia. Dia menampilkan kebahagiaan dan kegembiraan ini dengan baik. Semakin erat pelukannya, semakin masuk akal. Charlie dipeluk erat olehnya saat ini. Dan dia merasa agak tidak nyaman. Tapi saat memikirkan tentang efek panggung, dia tidak terlalu khawatir. Hanya saja Tawana merasa sangat menyesal. Charlie mengenakan topeng keras dan bahkan tidak menunjukkan mulutnya. Kalau tidak, bukankah sempurna jika dia mengambil kesempatan ini untuk maju dan menciumnya? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.